Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kania Putri Liandani dari Program Studi Geografi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Dari Kampung ke Kota, Tingkat Kemiskinan dan Keterbatasan pada Sumber Daya Akibat Urbanisasi di DKI Jakarta pada tahun 2022. Masuk pada bagian abstrak. Urbanisasi di Jakarta pada tahun 2022 memiliki dinamika sosial ekonomi yang sangat kompleks. Arus migrasi yang besar meningkatkan kepadatan penduduk dan memberi tekanan pada sumber daya kota seperti lahan, air bersih, dan juga perumahan. Urbanisasi yang tidak diimbangi pemerataan kesempatan memperparah kemiskinan dan juga memperlebar kesenjangan sosial. Seperti data yang terpampang pada slide. Pada tahun 2022 ada sekitar 502,4 ribu orang miskin. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan pembangunan yang adil dan juga berkelanjutan. Urbanisasi yang berarti perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan populasi, tetapi juga memicu perubahan sosial dan juga gaya hidup. DKI Jakarta menjadi tujuan utama migran karena merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan. Pada tahun 2022, pertumbuhan penduduk mencapai 0,64% per tahun. Akibat arus migrasi, banyak yang datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan lebih baik, namun pada kenyataannya, kota belum sepenuhnya siap menyediakan kebutuhan dasar secara merata. Untuk metode yang kami pakai, yaitu metode studi literatur, yang berbasis data sekunder dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022. Jurnal ilmiah, serta riset terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kami juga mengkaitkan dengan teori perubahan sosial, khususnya modernisasi serta pendekatan push-pull dalam urbanisasi. Lalu pada hasil penelitian, berdasarkan data migrasi tahun 2017 sampai 2022, terdapat total migrasi 212,457 jiwa. 5 daerah penyumbang migran terbesar ke Jakarta pada tahun 2022 adalah Jawa Barat sekitar 76.000 jiwa atau 35,91%. Lalu ada Jawa Tengah dengan 48,201 jiwa. Banten ada sekitar 22,916 jiwa, Jawa Timur 16,789 jiwa, dan sisanya berasal dari luar Pulau Jawa. Lalu di sisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan di Jakarta pada tahun 2022 mencapai 4,69% atau sekitar 502,4 ribu orang, dengan garis kemiskinan 738,955 ribu kapita per bulan. Mayoritas penduduk miskin ini bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu. Urbanisasi terjadi karena dua faktor utama. Yang pertama itu push dari desa, yang artinya keterbatasan pekerjaan, rendahnya pendapatan, serta minimnya akses pendidikan dan juga skill. Lalu faktor pull dari kota, yaitu harapan pekerjaan lebih baik dan juga akses fasilitas yang lebih lengkap. Namun pada realitanya di bandar metropolitan seperti Jakarta berbeda dengan ekspektasinya. Lalu dampak yang paling terlihat adalah tekanan pada sumber daya kota seperti semakin terbatasnya lahan, meningkatnya kebutuhan air bersih, dan perumahan layak yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Migran itu sulit bersaing di pasar kerja formal dan akhirnya masuk sektor informal. Karena keterbatasan pendapatan, banyak dari mereka tidak mampu menyewa atau membeli rumah yang layak sehingga bermukim di bantaran sungai, kolong jembatan atau area ilegal lainnya yang kemudian membentuk slum atau permukiman miskin atau permukiman kumuh.
Kondisi ini semakin menguatkan lingkaran kemiskinan karena akses air bersih dan sanitasi itu buruk yang menyebabkan risiko penyakit tinggi. Lalu pendidikan anak terhambat yang berdampak pada rendahnya skill di masa depan. Lalu pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Ketimpangan layanan juga nyata antara wilayah pusat, kota, dan pinggiran, di mana kawasan informal kurang memiliki transportasi, drainase, ruang publik, dan fasilitas dasar yang berkualitas. Lalu masuk kesimpulan. Dari pembahasan ini, kami menyimpulkan bahwa urbanisasi tidak otomatis membawa kesejahteraan. Di tahun 2022, urbanisasi di DKI Jakarta memperlihatkan bahwa tanpa pemerataan akses dan manajemen kota yang inklusif, perpindahan besar-besaran justru memberi tekanan pada sumber daya dan memperkuat kemiskinan urban. Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan adalah pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, agar kota siap menjadi ruang hidup bersama-sama, bukan hanya ruang harapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini memberi wawasan bahwa persatuan pembangunan tidak hanya penting di tingkat konsep, tetapi juga dalam kebijakan yang menata kehidupan sosial secara adil. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya siap menerima pertanyaan dan juga masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.